Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Utami. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi geografi, yaitu potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi dan persebaran sumber daya alam yang sangat besar, baik itu sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata yang dimilikinya. Sumber daya alam yang ada tersebut dapat digunakan sebagai salah satu modal untuk memajukan negara dan menyejahterakan masyarakat. Untuk menjaga kelestariannya, manusia harus menggunakan atau memanfaatkannya secara bijak. 1. Potensi dan sebaran sumber daya kehutanan di Indonesia. Hutan adalah salah satu wilayah yang ditumbuhi beragam jenis tumbuhan, baik yang bersifat homogen maupun heterogen. Hutan homogen didominasi oleh satu flora, seperti hutan mangrove, musim, atau konifer. Sedangkan hutan heterogen terdiri atas beragam jenis spesies, seperti hutan hujan tropis. Hutan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi ekonomis, fungsi klimatologis, fungsi edafik, fungsi hidrologis, dan fungsi konservasi. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, hutan produksi merupakan hutan yang secara alamiah atau sengaja dibudidayakan untuk diambil manfaatnya, seperti produksi kayu dan getah. Yang kedua, hutan lindung merupakan hutan yang sengaja dilindungi kelestariannya dari kepunahan. Hutan ini dapat mencegah terjadinya erosi, banjir, dan dapat mengatur stabilitas air tanah. Yang ketiga, hutan penyangga merupakan kawasan hutan yang menjadi wilayah peralihan antara hutan lindung dengan hutan produksi. Yang keempat, hutan suaka alam merupakan hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Dan yang kelima, hutan wisata merupakan hutan yang secara khusus difungsikan bagi kehutanan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dalam jangka waktu yang lama, sehingga pengelolaannya harus benar-benar direncanakan. Jika hutan terus-menerus ditebang tanpa adanya upaya reboisasi, akan timbul kerusakan lingkungan. Indonesia menjadi paru-paru bumi yang menyediakan sumber air, udara, penyeimbang iklim, mengatur arus angin, dan arus laut di samudra. Berbagai hasil hutan dapat dimanfaatkan antara lain kayu, rotan, bambu, damar, dan tanaman obat-obatan. Potensi dan sebaran sumber daya pertambangan di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan bahan tambang dunia, yaitu menempati sebagai produsen timah kedua, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas, dan posisi ke-8 untuk komoditas batu bara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang atau bahan galian dibedakan atas 3 golongan, antara lain barang tambang golongan A, strategis, merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara. Yang kedua, barang tambang golongan B, vital, merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara, dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat. Yang ketiga, barang tambang golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk strategis dan tidak vital, biasanya diusahakan oleh rakyat. Barang tambang golongan A terdiri atas minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan timah. Barang tambang golongan B terdiri atas emas, perak, platina, tembaga, intan, belerang, besi, dan bauksit. Barang tambang golongan C terdiri atas pasir vulkanik, batu andesit dan basalt, obsidian, batu granit, marmer, kaolin, fosfat, gipsum, mangan, dan zeolit. Yang ketiga, potensi dan sebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Salah satu sumber daya kelautan di Indonesia yaitu sumber daya perikanan. Perikanan adalah kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dari mulai penangkapan, produksi, sampai dengan pemasarannya. Potensi perikanan Indonesia cukup besar sebagai
salah satu negara produsen ikan laut dunia. Menurut FAO 2002, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dalam menghasilkan ikan dan mengekspor ikan. Indonesia menduduki jajaran ke-10 setelah Thailand, Norwegia, Amerika Serikat, China, Denmark, Kanada, Taiwan, Chili, dan Rusia. Jenis perikanan di Indonesia dibedakan berdasarkan lokasi penangkapan dan pembudidayaannya. Di antaranya, yang pertama, perikanan air tawar atau darat, yang dibudidayakan dengan jaring terapung yang dipasang di danau, waduk, atau aliran sungai. Ikan yang dibudidayakan di daerah air tawar ini antara lain ikan mas, gurame, mujair, nila, lele, taus, sepat, dan belut. Ikan air tawar ini dibudidayakan di daerah Jawa Barat. Yang kedua, perikanan air laut. Potensi yang terdapat di laut yaitu berbagai jenis ikan, rumput laut, dan kerang-kerangan. Ikan laut yang banyak ditangkap antara lain ikan tuna, teri, pari, luyur, bawal, tongkol, kakap, cakalang, dan tenggiri. Selain itu, di laut Indonesia banyak terdapat udang, kepiting, lobster, tiram, mutiara, dan rumput laut. Daerah penangkapan ikan antara lain di Laut Jawa, Selat Malaka, Selat Karimata, Pantai Selatan Jawa, Kepulauan Riau, Kepulauan Maluku, dan Sulawesi. Yang ketiga, perikanan air payau. Ikan yang dibudidayakan di air payau adalah ikan bandeng dan udang. Budidaya ikan air payau dilakukan di pantai-pantai yang dekat dengan hutan mangrove, yaitu pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Sulawesi. 4. Potensi dan sebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam mempercepat pembangunan di Indonesia. Terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata. Misalnya, hutan yang memiliki banyak potensi mulai dari keanekaragaman flora dan faunanya, keindahan serta keunikannya. Potensi Satwa Komodo yang dikembangkan sebagai objek wisata kini telah menjadi perhatian dunia. Potensi lainnya ialah kekayaan taman laut yang tersebar hampir di seluruh wilayah laut Indonesia. Contohnya adalah Taman Nasional Laut Bunaken Manado Tua yang sering digunakan wisatawan asing untuk menyelam. Di antaranya ialah kawasan Taman Nasional Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, Jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat, Salju Abadi di Taman Nasional Lores, dan berbagai potensi flora. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.